Misalnya ada seseorang yang merekam ataupun memiliki video tidak senonoh orang lain gitu Pak. Dan dia mengancam serta memeras akan menyebarkan konten tersebut. Nah, kalau misalnya dari sisi korban, itu alur hukumnya seperti apa sih? Sebenarnya secara hukum harusnya hal yang dilakukan adalah Kali ini Luar Dalam akan membahas seputar isu-isu yang menarik. Dan tentunya kita akan juga lihat dari sisi hukumnya bagaimana sih. Tentunya aku juga nggak sendirian. Kali ini aku ngobrol-ngobrol bareng Mas Adam. Selamat datang Mas Adam. terima kasih sudah Ya. diundang ke sini nih. Iya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Mas Adam. Dan Mas Adam ini lawyer ya? Berarti Iya. sudah berapa tahun berkarir, Ya Mas? udah lumayan berapa tahun lah, udah lumayan lama lah. Oke, baiklah. Nah, mungkin kita pertama akan bahas tentang topik yang sedang ramai diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat, ya Mas, terkait perjanjian pranikah. Oke. Dan di luar sana sudah mulai banyak pasangan-pasangan yang melek akan hal tersebut dan memutuskan untuk membuat perjanjian pranikah. Tapi dalam sisi hukum sendiri itu seperti apa sih Mas prosesnya, dan peran lawyer itu juga apa gitu Mas? Oke, benar banget. Jadi di sini mulai banyak ya awareness terkait perjanjian pranikah atau perjanjian pisah harta ini. Iya. Bahkan di teman-teman saya atau mungkin anak-anak muda itu sudah mulai banyak yang aware nih, sudah mulai banyak yang buat perjanjian pranikah atau perjanjian pisah harta. Mungkin kita sebutnya perjanjian pisah harta aja kali ya, karena perjanjian pisah harta ini bisa dibuat sebelum pernikahan, namanya pranikah, atau setelah pernikahan begitu. Nah, biasa banyak yang tanya nih, peran lawyer sebenarnya apa sih di pembuatan perjanjian pernikahan ini? Jadi kan kadang perjanjian pernikahan itu sebenarnya sudah ada template-nya ya kadang tuh dari notaris. Cuma kadang klien tuh ada yang mau menambahkan, misalnya saya mau untuk harta ini tetap dihitung sebagai harta saya atau jadi harta bersama atau hal-hal lain yang diatur teknis kayak gitu tuh. Nah, kadang orang yang non hukum mungkin bingung kali ya, dia Iya, nulisnya di benar, hukum benar. di perjanjian gimana, dan kadang negosiasi juga nih kadang antar suami dan istrinya. Iya. Maka negosiasi kira-kira ini pengaturannya gimana. Kemudian untuk aset ini jadi aset siapa, setelah pernikahan nanti gimana, itu kan akan sulit ya membahasakannya kalau orangnya nggak familiar nih. Nah, disitulah peran lawyer hadir nih. Biasanya di sini kita bantu mereka secara drafting perjanjiannya. Kita bantu negosiasinya juga, kita bantu tuangkan apa yang mereka sepakati ke dalam perjanjian tersebut. Berarti bisa dibilang menjadi penengah Betul. antara suami dan istri nantinya. Betul, karena kan mereka mungkin membahasakan secara hukumnya kan akan lebih sulit ya. Karena mungkin ada yang latar belakangnya bukan dari hukum nih. Iya, betul. Dan bahasa hukum dan bahasa sehari-hari itu kan beda ya kadang. Iya, Gitu. betul. Jadi saya bantu menerjemahkan sih buat Oh, kebutuhan mereka gitu sih. Oke. Sebenarnya kalau di dalam perjanjian prahukum, Pisah harta aja. ya pisah harta itu sendiri, apa sih yang nggak boleh dicantumkan di situ, Pak? Nah, ini nih. Kadang di perjanjian pisah harta itu kalau Chelsea lihat itu pasti ada pengaturan kalau kewajiban memberi nafkah itu ada kewajiban suami, gitu kan. Nah, cuma mungkin ada nih pernah ada case di mana klien tuh minta, bisa nggak kewajiban memberi nafkah di istri, jangan di suami. Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat di undang-undang perkawinan, itu sebenarnya harusnya kewajiban suami memberikan nafkah itu. Gitu. Nah, kadang kalau kita mau buat seperti itu, biasanya akan susah nih, karena bertentangan dengan undang-undang kan. Karena undang-undang mengatur bahwa nafkah itu kan kewajiban suami sebenarnya. Kadang ada yang gitu juga tuh, saya juga nggak tahu sih. Cuma ya, kan setiap orang punya kebutuhannya beda-beda nih. Ya. Ada yang mencantumkan juga misalnya di perjanjian pranikah dia mengatur kalau nggak boleh gugat cerai nih. Jadi suaminya waktu itu minta supaya jangan digugat cerai. Oh. Nah, itu kan sebenarnya beda ya. Ini kan hak keperdataan orang, nggak bisa dibatasi dengan perjanjian seperti itu. Kalau seperti itu berarti misalnya suaminya minta request untuk ditulis tidak boleh gugat cerai. Kalau case-case kayak misalnya ada kekerasan atau segala macam itu Betul. Nah, gimana? karena kadang kan cerai itu kan ada banyak faktor ya penyebab cerai ya. Iya. Salah satunya mungkin karena adanya kekerasan atau penganiayaan Iya. ya. Nah, dengan diatur kayak gitu kan sebenarnya jadi kontraproduktif nih. Iya, Jadi nggak bisa cerai, dan secara perjanjian seharusnya hal seperti itu nggak bisa diatur gitu. Jadi ada koridor-koridor dan batasan-batasan tersendiri sih, apa yang bisa diterapkan dan apa yang enggak. Nah, kadang kan orang awam tuh nggak tahu tuh. Benar. Nah, di situ kita datang memberikan edukasi lah dan memberikan pengertian ke mereka. Apa yang boleh dan apa yang nggak boleh dicantumkan di perjanjian, seperti itu. Berarti masuk juga kalau misalnya istilah zaman sekarang ada yang namanya cowok mokondo, Oh, gitu iya. Pak. Ya, jadi kayak dalam artian dia nggak memenuhi kewajibannya untuk menafkahi, gitu. Iya. Berarti itu juga bisa diantisipasi dari Betul. perjanjian pranikah itu berarti ya Pak? Pernah ada pengalaman juga, ada yang maksa, bahkan ada yang maksa kayak udah nggak apa-apa ditulis aja gitu. Nah, di situ kita kan memberikan pengertian ya. Iya. Kalau tetap dicantumkan, itu pelaksanaannya akan sulit. Gitu. Makanya di sini kadang
peran lawyer lumayan penting ya di bab Iya, perjanjian betul pisah harta sekali. ini gitu. Yang sekiranya kalau di masa depan akan merugikan kedua dua pihak, jadi disitulah peran lawyer ya Pak ya. Betul, karena perjanjian pisah harta ini kan sebenarnya tugasnya adalah untuk memastikan adanya pemisahan kekayaan nih antara suami dan istri. Iya. Nah, kadang mungkin timbul juga di tengah-tengah masyarakat ada perspektif nih kalau ketakutan kalau misalnya pasangannya selingkuh. Iya betul. Makanya betul mereka sekali. merasa kayak ngapain perjanjian pranikah. Karena dengan ada perjanjian pranikah, apakah kamu mau selingkuh atau kamu mau menambah pasangan, kita juga nggak tahu kan. Iya. Nah, sebenarnya tujuan perjanjian pranikah atau perjanjian pisah harta tuh bukan itu. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan baik suami maupun istri dalam hal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap harta kekayaan mereka. Karena kalau nggak ada perjanjian pisah harta, itu kan harta kekayaannya jadi satu tuh. Iya betul. Kalau sampai suaminya atau istrinya kenapa-napa kan sama-sama harus saling nanggung tuh. Dengan ada perjanjian pisah harta, itu kan jadi dipisahkan tuh. Mana kekayaan suami, mana kekayaan istri gitu. Sebenarnya tujuannya baik sih untuk melindungi baik suami maupun istri. Cuma kadang ada perspektif atau di tengah masyarakat kita sendiri melihatnya itu masih sebagai hal yang tabu gitu. Iya betul sekali. Padahal ternyata itu lumayan penting sekali. Betul. Ya. Nah kalau misalnya sudah terlanjur menikah, tapi baru mau bikin perjanjian pranikah ini Pak, itu kira-kira bisa nggak sih Pak? Oke, ini juga lumayan menarik nih. Jadi udah ada putusan MK-nya, yaitu putusan MK nomor 69 tahun 2015. Jadi intinya di putusan itu disebutkan bahwa pasangan yang sudah menikah itu bisa membuat perjanjian pisah harta setelahnya. Nah di sini biasa disebutnya juga bukan perjanjian pranikah lagi, udah post prenup agreement atau perjanjian setelah pernikahan. Nah itu biasa kita sebutnya perjanjian pisah harta aja, gitu. Berarti kalau udah nikah pun masih tetap bisa bikin ya Pak Bisa ya? banget. Karena mungkin masyarakat juga masih beranggapan kalau udah terlanjur nikah belum buat sudah nggak bisa dibuat lagi nih, karena namanya kan perjanjian pranikah nih. Iya. Gitu. Oh, padahal sebenarnya bisa ya? Bisa. Oke. Nah, kalau misalnya nih salah seorang pasangan, Pak, punya utang gitu. Apakah otomatis juga jadi tanggung jawab pasangannya utang tersebut, Pak? Nah, ini tergantung nih apakah ada perjanjian pisah harta apa enggak. Kalau misalnya ada perjanjian pisah harta, itu biasanya kita harus lihat isinya apakah mengatur untuk utang dipisahkan atau dihitung sebagai harta bersama. Nah, kalau diatur seperti itu berarti utang pasangan tidak otomatis atau serta-merta menjadi utang pasangannya. Berarti Begitu. otomatis tanggung jawab tergantung Masing-masing. dari Tergantung isi perjanjiannya. isi perjanjiannya gitu. ya. Kalau misalnya belum ada perjanjian nih. Nah, kalau belum ada perjanjian itu biasa dihitung sebagai harta bersama. Jadi utang yang ditanggung suami harus ditanggung sama istri juga. Berlaku Begitu. juga Oke, sebaliknya. oke. Gitu. Baiklah. Tapi Chelsea tahu nggak kenapa sebenarnya ada putusan MK itu keluar sebenarnya? Sebenarnya melatar belakangi Nah, putusan itu jadi apa ini ada kasus menariknya nih. Kalau kita baca di putusannya itu disebutkan bahwa ada banyak WNI itu menikah sama WNA. Iya. Nah, Baik. singkat cerita di undang-undang itu sebenarnya diatur pembatasan kepemilikan aset oleh WNA. Oke. Nah, melalui putusan itu WNI yang menikah dengan WNA ini merasa banyak yang dirugikan karena mereka menikah dengan WNA, kenapa mereka jadi nggak bisa memiliki aset atas tanah? Sementara mereka belum buat perjanjian pranikah karena pada prosesnya biasa baik notaris ataupun instansi terkait itu minta ada perjanjian pranikah. Sementara banyak case mereka tuh sudah terlanjur nikah tapi belum ada perjanjiannya. Iya, Makanya oleh MK mempertimbangkan hal tersebut akhirnya MK memutuskan bahwa boleh nih perjanjian dibuat setelah pernikahan gitu. Yang penting perjanjian pernikahan itu harus dicatatkan ya di Dukcapil gitu. Baru berlaku efektif. Jadi itu backgroundnya itu tuh banyak WNI yang menikah dengan WNA dan ada pembatasan WNA nggak bisa punya aset dan untuk memiliki aset tersebut WNI tersebut harus punya perjanjian pranikah. Sementara banyak yang belum buat perjanjian pranikah. Makanya muncullah putusan itu. Gitu. Jadi ini untuk menjawab keadilan juga sih, menurut keadilan di masyarakat supaya WNI yang menikah dengan WNA ini tetap haknya sebagai warga negara itu terpenuhi. Begitu. Berarti karena ada kasus yang seperti itu makanya dibuatlah putusan seperti ini ya Pak ya. Oke, baik. Kalau kita ngomongin soal menikah beda agama nih Pak. Nah, untuk sekarang itu di Indonesia sendiri berarti secara hukum tidak diakui Pak? Apabila kita melihat undang-undang perkawinan, sebenarnya pernikahan yang sah itu dikembalikan pada agama dan kepercayaannya, seperti itu. Nah, terkait hal ini, kita harus melihat nih masing-masing agama dan kepercayaan itu apakah ada yang menerima pernikahan beda agama. Gitu. Dan ini koreksi kalau saya salah ya, sepengetahuan saya, banyak agama yang ada di Indonesia itu masih belum menerima pernikahan beda agama. Mungkin yang saya ketahui karena saya agama Katolik, di Katolik itu bisa tuh nikah beda agama, namanya pernikahan dispensasi. Tapi itu biasa ada syarat-syaratnya. Setelah pernikahannya dilakukan melalui gereja Katolik dan keturunan yang lahir itu harus beragama Katolik. Itu yang saya tahu ya. Cuma sepengetahuan saya sebenarnya untuk di hukum kita sendiri itu hanya menyatakan bahwa pernikahan itu adalah sah apabila sesuai dengan hukum dan agama kepercayaan, seagama dan kepercayaan masing-masing pasangan.
Dan sebenarnya kalau kita lihat kan banyak agama dan kepercayaan masing-masing pasangan itu belum mungkin mengakomodir ya pernikahan beda agama gitu. Jadi ini sebenarnya problem yang nggak cuma secara hukum sih, tapi kita sebenarnya secara sosial juga begitu. Iya benar sekali. Jadi kalau mungkin banyak orang yang merasa kalau hukum kita belum menerima pernikahan beda agama nih, itu sebenarnya nggak bisa dibilang 100% salah, nggak bisa dibilang 100% benar juga sih. Iya. Karena hukum kita tuh mengembalikan pada agama kita masing-masing. Dan kalau kita ngeliat di pencatatan sipil, biasanya pencatatan sipil tuh menerimanya hanya pernikahan yang agamanya sama, biasanya gitu. Kalau Jadi bisa, kadang ini kompleks banget sih masalah nikah beda agama ini. Iya benar Gitu. benar. Berarti kalau mau daftarin ke mana tadi Pak? Dukcapil ya? Dukcapil, biasanya itu pernikahan. harus Karena seagama ya? biasanya ditanya tuh biasa mereka pernikahannya iya. suaminya apa, istrinya apa gitu. Oh, Jadi ini nggak cuma masalah hukum tapi juga masalah administrasi masalah juga. administrasi Betul. juga ya. Oke, baik. Tapi kalau misalnya kalau dilihat ke depannya menikah beda agama ini kemungkinan bisa berubah nggak sih Pak dalam hukum? Kira-kira? Kalau kita jawabannya bisa dua nih, secara praktis dan secara teknis. Iya. Kalau secara teknis untuk merubah undang-undang itu kan perlu DPR dan presiden. Nah kalau secara teknisnya bisa apa enggak, bisa-bisa aja. Tapi secara praktisnya hal itu mungkin akan agak, menurut pribadi saya ya, itu akan agak sulit dilakukan karena ini kan harus memperhatikan juga faktor sosial, politik, dan praktik yang ada di masyarakat nih. Betul. Karena kita harus memperhatikan nih apakah akan semua kalangan masyarakat secara politik, sosial, dan budaya itu menerima pernikahan beda agama tersebut. Iya. Kalau ditanya secara undang-undangnya dirubah bisa apa enggak, bisa-bisa aja. Tapi penerapannya di masyarakat mungkin akan agak sulit nih. Karena kan setiap masyarakat tuh punya kekhasannya masing-masing ya, secara sosial, budaya, dan praktiknya. Sehingga kalau misalnya dipaksakan nih undang-undang perkawinan dirubah, pernikahan beda agama bisa dilakukan, tapi kita nggak memperhatikan nih aspek sosial dan budayanya, saya khawatir itu mungkin akan menjadi problem tersendiri juga ya. Jadi kalau ditanya bisa apa enggak, secara teknis bisa, tapi penerapannya itu mungkin akan agak sulit. Karena kita harus melihat aspek sosial budaya dan masyarakat kita sendiri sih. Gitu, apakah udah welcome atau belum gitu. Karena ini kan nggak bisa serta-merta kita itu kan ya, kita anggap sebelah mata hal sesimpel ini gitu. Iya, betul. Apalagi kalau di Indonesia sendiri itu sangat kental akan sosialnya, sosial dan budaya. Kita kan heterogen sekali ya. Iya, betul sekali. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal menikah secara agama nih, Pak. Menikah siri gitu, Pak. Apa aja sih, Pak, yang kira-kiranya menjadi resiko dalam hukum? Kalau menikah siri ini lumayan menarik ya, karena kita harus melihat dari sisi istri dan sisi anaknya nih. Kita lihat dari sisi yang istri dulu. Nah, kalau dari sisi istri itu sebenarnya tidak ada perlindungan hukum, terutama dalam hal waris. Karena pernikahan siri itu kan sebenarnya nggak dicatatkan di Dukcapil ya. Jadi nggak dicatatkan secara akta perkawinan. Saja gitu. Hanya secara agama saja. Dalam hal waris ini akan jadi masalah nih bagi istri, karena ketika pembagian waris dari suami, itu mungkin istri bisa nggak dapat waris karena dia nggak tercatat sebagai ahli waris yang sah. Kemudian terkait dengan nafkah juga, secara undang perkawinan kan suami hanya berkewajiban memberikan nafkah pada istri. Nah kalau misalnya nanti pernikahan siri ini cerai atau nggak berlanjut, kalau pernikahan yang resmi itu kan mungkin bisa ya istrinya meminta gugat ke suaminya untuk menafkahi. Tapi kalau nikah siri kan dia nggak ada dasar nih, karena dari awal kan pernikahannya nggak diakui nih. Dia untuk kewajiban meminta nafkah dia itu akan nggak terlindungi nih secara hukum. Dan selain itu yang paling penting juga, ini sebenarnya bukan aspek hukum ya, tapi ini aspek secara praktisnya ya, itu paling rawan ditinggalkan. Gitu. Iya benar. Karena secara aspek perlindungan hukumnya nggak ada, ya kalau cowoknya misalnya mungkin nggak bertanggung jawab atau apa, itu kan rentan banget ya untuk istri ditinggalkan. Itu kalau dari sisi istri. Kalau dari sisi anak, ini lebih kasihan lagi, karena anaknya itu di akta kelahirannya itu tidak akan ditulis nama ayahnya, hanya akan ditulis nama ibunya. Dan sama secara pewarisan juga, dia hanya berhak atas warisan dari ibunya, nggak berhak dari warisan dari ayahnya. Ini akan menimbulkan problem ketika secara administrasi nih, karena biasanya akan tidak tercatat nama ayahnya, hanya tercatat nama ibunya saja, gitu. Ternyata resikonya juga cukup serius sekali ya Pak ya kalau dalam menikah siri ini kalau secara bahkan untuk anak sendiri biasa dia akan sulit nih membuat akta kelahiran. Gitu. Iya. Lebih dipersulit karena secara administrasi akan lebih sulit sih daripada pernikahan yang anak dari pernikahan yang tidak siri gitu. Cuma ini balik ke masing-masing instansi lagi sih sebenarnya. Iya. Nah, kalau misalnya sepasang kekasih belum sah menikah, tapi tinggal bersama, itu bisa dipidana nggak sih Pak? Nah, ini mungkin banyak banget kali ya anak muda sekarang yang ya kita nggak tahu ya apakah mereka melakukan ini apa enggak, tapi ya sebagai anak muda kan namanya kenakalan-kenakalan remaja ya, kita nggak pernah tahu tuh. Kalau istilahnya living together gitu kalau di Gen Z. Kalau ini terkait hal ini ya sebenarnya itu sudah diatur nih di KUHP kita yang baru, yaitu di pasal 412. Dan dendanya ini
hingga 10 juta rupiah dan sanksi pidana penjara hingga 6 bulan. Oh, Jadi sebenarnya sekarang secara hukumnya itu nggak bisa ya kumpul kebo tuh. oh nggak gitu. bisa living together, Dan nggak bisa tapi yang bisa mengadukan nggak semua orang bisa mengadu ini. Kalau misalnya nih ada seorang tinggal di kos-kosan, kemudian tetangganya kumpul kebo, dia main adu itu nggak bisa karya di undang-undang udah diatur. Yang bisa laporin itu cuma suami atau istri dari pihak tersebut, atau kalau belum terikat perkawinan adalah orang tua dari pihak tersebut, gitu. Atau anaknya yang bisa melaporkan kumpul kebo tersebut. Dan nggak bisa sembarangan ya orang tiba-tiba melaporkan, itu nggak bisa karena secara undang-undang hanya 2 hal tersebut yang bisa melaporkan kumpul kebo tersebut. Entah istri atau suami Atau orang tua. Iya. gitu. Oke, baik. Berarti ini nyambung sama pertanyaan saya selanjutnya. Berarti kalau misalnya ada warga, kan banyak nih di sosial media kita lihat video-video warga ngegerebek pasangan yang nggak sah gitu dan dihakimi gitu. Berarti kalau hukumnya nggak bisa sebenarnya ya Pak ya? Sebenarnya kalau secara hukum itu bukan kewenangan warga untuk melakukan penggerebekan seperti itu. Tapi kan kita tahu masyarakat kita ini kan masih guyup banget ya. Ya mungkin maksudnya tujuannya baik, tapi kalau kita tanya secara hukum itu sebenarnya bukan kewenangan warga untuk melakukan hal tersebut. Hal terbaik yang bisa warga lakukan sebenarnya adalah mereka bisa melaporkan tersebut pada yang berwajib atau pada pihak yang mungkin berhak nih, seperti yang tadi saya bilang, orang tuanya atau pasangannya gitu. Nggak bisa mereka main hakim sendiri. Cuma kan kadang kita ya tahu lah ya, dinamika masyarakat kan kadang mungkin terbawa emosi atau apa gitu kan. Cuma secara hukum sebenarnya itu bukan kewenangan mereka untuk melakukan hal tersebut. Oh iya, gitu. baik Pak. Kalau misalnya ada case pasangan nih Pak, balik lagi pasangan yang belum sah ya ini konteksnya, berbuat asusila di dalam properti pribadi miliknya. Contohnya misalnya mobil pribadi gitu. Terus ada security yang merekam kejadian security atau warga yang merekam kejadian tersebut. Nah itu kalau dalam sisi hukum memandangnya bagaimana Pak? Nah kalau ini menarik nih terkait hal ini karena kita harus lihat dari 2 perspektif, yaitu dari sisi pasangan yang melakukan tindakan asusila dan juga dari security-nya. Kalau dari pasangan yang melakukan tindakan asusila itu bisa kena pasal 406 KUHP yang baru. Di situ diatur bahwa pidana penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal itu 10 juta rupiah. Kalau pasangan tersebut melakukan tindakan asusila di muka umum. Makanya tadi kita harus lihat nih, dia melakukan tindakan asusilanya di muka umum atau di private property. Itu. Tapi bukan berarti maksudnya boleh melakukan di private property juga ya. Ini secara hukumnya. Secara hukum itu yang mengatur di muka umum. Itu kalau yang tindakan asusila dari sisi pelakunya. Tapi kalau dari sisi security-nya, ini kita paham nih sebenarnya maksud security-nya kan tuh baik ya untuk memberikan efek jera pada mereka supaya nggak mengulangi melakukan hal tersebut. Tapi harus hati-hati juga nih untuk para bukan oknum sih, untuk para security atau mungkin para pihak-pihak berwajib yang melakukan perekaman tersebut. Karena ini mereka bisa kena UU PDP atau UU ITE nih. Karena itu kan mereka secara nggak langsung menyebarkan nih melalui media sosial apalagi ya. Penggerebekan tersebut itu kalau pelakunya merasa keberatan, itu pelakunya bisa melakukan upaya hukum nih melalui PDP atau ITE. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya dilakukan juga salah ya asusila. Cuma kalau kita ngomong secara hukumnya, itu mereka bisa mengadukan security-nya nih karena mereka menyebarkan informasi rahasia mereka seperti muka. Itu kan kalau ngerekam pasti kelihatan mukanya tuh. Iya, benar-benar. Data pribadinya atau tindakan asusila tersebut disebarkan di media sosial. Itu security-nya juga bisa kena itu. Gitu. Atas pencemaran nama baik. Pencemaran baik juga bisa, penyebaran konten yang berbau asusila juga bisa. Gitu. Meskipun mungkin kalau kita lihat sebenarnya tujuannya baik ya. Iya, sebenarnya tujuannya untuk efek jera sendiri ya Pak ya. Begitu. Oke. Nah, kita geser ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kan sekarang marak banget soal love scam gitu di sosial media atau di dating apps juga nih Pak. Nah, ada yang mungkin di foto profil sama aslinya berbeda nih. Itu udah kategorinya masuk penipuan atau gimana sih Pak? Nah, ini sebenarnya menarik nih. Jangan-jangan Chelsea juga bekas korban love scam? Enggak kan? Jadi ini mungkin banyak kali ya di praktik yang ada sekarang. Individunya A tapi pakai foto muka B, muka C gitu kan. Nah, ini kita harus lihat nih, apakah penggunaan foto tersebut bertujuan untuk melakukan tindakan kejahatan nih secara material atau ada niatan jahat. Karena kalau terbukti ada hal tersebut, itu secara undang-undang baru, terutama di pasal 492, itu memungkinkan dikenakan pidana. Dimana misalnya nih, dia pakai foto B sama C tujuannya untuk memeras, atau untuk menipu, atau untuk menguntungkan pribadi, itu bisa kena pidana. Tapi kalau tujuannya cuma buat kenalan nih, misalnya kenalan pakai foto B sama C, waktu janjian ketemuan ternyata orangnya beda. Tapi dia nggak melakukan apa-apa yang merugikan, sebenarnya itu nggak bisa kena pidana. Tetapi untuk individu yang mukanya dipakai kayak B sama C itu, dia bisa menggugat si A nih sebenarnya nih.
gitu. Cuma untuk korban yang ditipu karena salah ngeliat fotonya itu sebenarnya dia nggak bisa mengajukan upaya hukum. Kalau nggak ada merugikan secara material ya Pak ya? Betul, kecuali dia menggunakan foto tersebut untuk memeras misalnya atau meminjam uang dan sebagainya, itu bisa masuk pidana tuh gitu. Jadi perspektifnya luas banget nih sebenarnya. Iya, bener banget. Tapi kalau misalnya nggak ada yang bersangkutan dengan pemerasan segala macam, tapi cuman dia mungkin ngeditnya terlalu berlebihan, itu berarti belum bisa dibilang penipuan ya Pak ya? Iya, karena kalau misalnya tujuannya supaya lebih menarik nih, supaya kalau ketemu, supaya mau ketemu deh misalnya gitu. Dan tapi dia nggak ada niatan untuk menipu, memeras, atau melakukan tindakan jahat yang lainnya, itu sebenarnya nggak bisa masuk pidana. Oh, berarti belum ada ranah hukumnya ke sana ya Betul. Pak ya? Oke. Nah, kalau untuk case yang satu ini Pak, ini lebih serius lagi ya kayaknya. Misalnya ada seseorang yang merekam ataupun memiliki video tidak senonoh orang lain gitu Pak. Dan dia mengancam serta memeras akan menyebarkan konten tersebut. Nah, kalau misalnya dari sisi korban, itu alur hukumnya seperti apa sih Pak? Oke, kalau terkait hal itu sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan juga ya kalau orang dalam posisi seperti itu pasti panik, takut, pasti dia pasti juga akan ke pressure nih untuk memenuhi apa yang dimau orang yang menyebarkan video tersebut atau konten-konten yang tidak senonoh tersebut. Tetapi sebenarnya secara hukum harusnya hal yang dilakukan adalah satu, jangan menuruti keinginan orang yang akan menyebarkan konten tersebut. Itu satu. Kemudian yang kedua, apabila ternyata dia tidak menuruti nih, kan pasti akan diancam, akan disebarkan dan akhirnya disebarkan. Itu sebenarnya secara hukumnya bisa masuk dalam ranah pidana nih. Karena menurut pasal 483 KUHP baru yang mana disebutkan bahwa sanksinya ini denda hingga 200 juta dan juga pidana penjara paling lama 4 tahun. Itu disebutkan bahwa apabila orang tersebut bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri nih dengan melakukan ancaman pencemaran nama baik dengan tujuan untuk agar orang tersebut menyerahkan suatu barang atau suatu uang tertentu nih atau menghapuskan utang atau piutang, itu bisa kena nih di sini gitu. Jadi sebenarnya ini bisa masuk pidana sih ini kalau misalnya dilakukan sama pihak tersebut ya. Jadi dia benar-benar menyebarkan video yang tidak senonoh tersebut. Gitu. Kita kalau ngobrolin soal kekerasan dalam hubungan pacaran nih Pak, itu berarti termasuknya belum ke KDRT berarti ya. Nah kalau dari sisi hukum sendiri itu memandangnya bagaimana Pak? Sebenarnya kalau kita ngomong kekerasan dalam hubungan pacaran ya, itu masuknya ke Undang-Undang KUHP yang baru. Di situ disebutkan ada pasal penganiayaan. Dan ini beda-beda nih penganiayaannya, apakah menimbulkan luka berat, apakah direncanakan terlebih dahulu, atau bahkan penganiayaannya hingga menyebabkan sampai meninggal. Itu secara pidana penjara dan juga dendanya itu beragam nih. Mulai dari 2 bulan hingga 15 tahun. Dan untuk besarannya itu sendiri melihat dari separah apa nih penganiayaan dilakukan. Itu untuk yang pacaran. Apabila bukan di pacaran nih, misalnya udah berhubungan rumah tangga, itu tuh kenanya di Undang-Undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Jadi disebutkan bahwa pelecehan ini bisa banyak nih, pelecehan seksual non fisik, pemeriksaan kontrasepsi, kemudian pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, kemudian ada juga penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan juga kekerasan seksual berbasis elektronik. Ini beda-beda. Dan ini sanksinya itu juga mulai dari 15 tahun, sanksinya hingga 15 tahun dan juga dendanya hingga 5 miliar rupiah. Jadi kalau di sebelum pernikahan itu kenanya di Undang-Undang KUHP penganiayaan, tapi setelah pernikahan itu kenanya di Undang-Undang tindak pidana kekerasan seksual. Ternyata. Dan biasanya kekerasan yang berhubungan sama seksual itu sebenarnya kenanya di Undang-Undang tindak pidana kekerasan seksual sih, mau sudah menikah atau belum menikah. Kalau kekerasan yang nggak ada berhubungan sama seksual itu kenanya di penganiayaan. Oh baik, cukup kompleks sekali berarti ya Pak. Oke, kita geser ke pertanyaan yang mungkin ini mulai agak rame dibicarakan di sosial media nih Pak. Nah kalau misalnya nih ada seorang, bisa kita katakan konten creator lah, merekam secara diam-diam dan menjadikan konten dari video yang direkam tadi dipublish, tapi tidak izin dulu sama orang yang direkam gitu. Nah itu ini kita sebut nama nggak nih? Jangan ya? Oh jangan. Jangan. Ini ya yang lagi ramai diperbincangkan aja. Itu sebenarnya dalam sisi hukum itu gimana Pak? Tanpa izin ini? Iya, sebenarnya kan ini bisa kena di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya, karena ketika dia menyebarkan informasi tersebut kan ada informasi biometrik orangnya tuh, mukanya kelihatan siapa, individunya siapa itu bisa kelihatan tuh. Nah, apalagi dia menyebarkannya tanpa persetujuan. Sekarang tuh kan sudah ada Undang-Undang PDP ya. Itu lumayan keras juga tuh sanksinya tuh apabila kita menyebarkan data pribadi. Ini kan termasuk menyebarkan data pribadi ya? Doxing ya jatuhnya ya. Kalau mungkin ya bisa dibilang doxing juga ya? Iya, baik. Ketika menyebarkan data pribadi, kemudian orang tersebut nggak berikan persetujuan, itu kan berarti dia sudah menyebarkan data pribadi tanpa persetujuan. Ini bisa kena di Undang-Undang PDP gitu. Baik. Jadi ya
untuk case tersebut sebenarnya konsen itu perlu banget sih. Gitu. Ya izin dulu gitu. Betul. Ya Pak ya. Oke, berarti ada. Dan konsen itu sebaiknya tertulis ya atau eksplisit ya. Karena kalau implisit itu kan masih kita nggak tahu ya apakah dia udah benar-benar konsen apa enggak nih. Gitu. Harus ada buktinya ya Betul, Pak harus ya. ada buktinya kalau dia memberikan konsen secara eksplisit. Oke. Nah, ini bukan cuma soal urusan hubungan aja yang bisa menimbulkan persoalan hukum, tapi ada juga hal-hal yang mungkin kita anggap dan kita lihat sepele, tapi kalau misalnya udah jadi masalah, bisa dipanjang urusannya, yaitu terkait hutang piutang nih Pak. Nah, Gen Z namanya apa-apa suka self reward. Jajan kadang suka over budget nih. Self rewardnya lebih besar dari pemasukannya. Betul, biasanya kayak gitu. Nah, ujung-ujungnya minjem duit, utang ke teman. Gitu. Nah, kalau dari sisi saya sih jangan korban utang teman juga. Waduh, bayar utangnya. Oke. Nah, itu dari sisi hukum melihatnya seperti apa, Pak? Oke, jadi kalau kita ngeliat dari sisi hukum ya, syarat perjanjian itu sebenarnya ada 4, yaitu pihak yang melakukan perjanjian tersebut udah cakap, udah dewasa, kemudian harus diatur bahwa objek yang diatur itu jelas dan berwujud, kemudian tidak melanggar undang-undang, dan juga ada kesepakatan di antara para pihak. Nah, kalau kita ngelihat utang piutangnya tersebut yang dilakukan semenuhi 4 syarat itu, sebenarnya secara hukum sudah dianggap sebagai perjanjian nih. Cuma yang menjadi masalah ini kan kalau misalnya dia nggak memenuhi utangnya nih, misalnya utangnya let's say 100.000, 200.000 nih. Sementara proses hukum itu kan mungkin biaya bisa lebih besar dari itu ya. Dan membuktikannya kan lebih ribet. Nah, biasanya ini sulitnya nanti ketika eksekusinya sih. Karena ya masa utang 100.000, 200.000 sampai masuk pengadilan itu kan nggak sebanding ya. Nah, kadang kita harus lihat kalau misalnya mau diproses secara hukum, pertanyaan bisa apa enggak, bisa-bisa aja. Cuma worth it apa enggak, itu yang jadi pertanyaan lain tuh. Karena utang 100.000, 200.000 masa mau diproses sampai jutaan kan nggak setimpal ya. Tapi kalau pertanyaannya itu bisa dianggap sebagai hutang piutang yang dituntut secara hukum bisa apa enggak, itu bisa-bisa aja. Gitu. Tapi harus tetap ada hitam di atas putih. Nah, kadang kan kalau Gen Z gitu kan, mungkin mereka nggak pakai hitam di atas putih ya. Lisan aja. Cuma lisan atau bahkan mungkin chat ya. Cuma kalau chat masih mending ada buktinya. Kalau lisan kan buktinya susah nih. Ketika dituntut mungkin biasa lebih galak bahkan malah. Iya, betul sekali. Nah, itu akan sulit ketika pembuktiannya nih. Karena ya kalau sampai di pengadilan atau proses penyelesaian sengketa lainnya lah, pasti mereka akan sulit mengakui lah pasti. Apalagi kalau nggak ada bukti tertulisnya nih. Berarti kalau alangkah lebih baiknya kalau misalnya mau utang gitu harus ada buktinya ya Pak ya. Kalau misalnya emang nominalnya besar gitu. Dan tipsnya biasanya harus kembali ke individu masing-masing sih. Kita kan harus lihat, kadang orang pinjam ke kita tuh ada yang benar-benar butuh, ada yang mungkin sebenarnya nggak butuh-butuh amat gitu. Nah, kita sebagai orang yang memberikan pinjaman tuh kita sebenarnya bisa mengakses sih, karena kita tahu resikonya uang ini nggak akan kembali, apalagi kalau jumlahnya nggak signifikan ya dibanding proses hukumnya. Itu kita yang harus filter sendiri nih, kira-kira kita kasih pinjaman apa enggak. Karena yang bisa ngontrol kan sebenarnya diri kita sendiri ya. Karena kalau kita kasih pinjaman terus, tapi kitanya mungkin nggak mempertimbangkan hal yang tadi ya, proses hukumnya sama utang yang hilang itu berapa, kan jadinya makan hati sendiri ya. Iya gitu. benar, malah kadang yang ngutang itu waktu ditagih lebih galak. Betul. Gitu. Karena kan mereka baiknya waktu minjem, tapi ketika ditagih lebih galak. Gitu. Jadi kalau secara hukum ya, balik lagi ke pertanyaan tadi, kalau secara hukum ya, secara hukum bisa diproses apa enggak, bisa-bisa aja. Cuma apakah setimpal, apakah worth it gitu. Iya, oke, baik. Berarti kalau misalnya buktinya cuman bukti transfer dan chat itu masih bisa berarti Pak? Kalau saya bisa apa enggak itu masih bisa-bisa aja. Bisa? Betul. Cuma ya balik lagi, prosesnya itu untuk meminta itu kembali sama uang yang kembali itu setimpal nggak? Oh iya. Belum biaya pengadilannya dan biaya-biaya lainnya, apakah itu setara kan kita nggak tahu ya. Oke, baik. Makanya kebanyakan kalau kayak gitu kan kebanyakan ya udah direlain aja gitu kebanyakan. Iya direlain. Gitu. Kalau nominalnya nggak seberapa sama yang dikeluarkan untuk ke hukum ya Pak ya. Oke. Nah, mungkin saya ambil contoh ada case seseorang meminjamkan kendaraan pribadi, motor atau mobil pribadi miliknya, dan temannya tadi itu tidak amanah dan malah menjual kendaraan tersebut Pak. Nah, itu bisa diatur hukum nggak sih Pak kalau seperti itu atas dasar kepercayaan aja? Oke, ini mungkin ya case-nya mungkin sebenarnya dia dipinjeminnya bukan buat dijual ya, mungkin dipinjeminnya buat dipakai aja gitu. Iya, dipakai. Tapi mungkin temennya nggak tahu diri nih malah dijual. Nah, itu sebenarnya secara undang-undang bisa masuk ke penggelapan. Itu sanksinya hingga 4 tahun pidana penjara dan dendanya hingga 200 juta rupiah. Serta ada juga bisa diminta ganti rugi untuk barang yang digelapkan tersebut. Jadi ini disebutkan ini beda sama pencurian ya. Kalau pencurian kan dari awal
itu bukan hak dia ngambil secara melawan hukum kan. Iya. Ini dia dapatnya nggak melawan hukum nih, karena emang dipinjemin kan Iya, awalnya. dipinjemin. Cuma peruntukannya dibedain sama dia, ternyata malah buat dijual. Nah itu bisa masuk ke penggelapan. Gitu. Oke. Saya rasa itu saja. Terima kasih banyak Iya. Pak Adam sudah meluangkan Aduh. waktu dan berbagi ilmu, berbagi sudut pandang yang pastinya bisa jadi insight buat Gen Z di luar sana, Betul. Pak. Terima kasih banyak sekali lagi, Pak. Makasih Chelsea Sukses udah mengundang ke selalu. sini. Iya, Iya. sukses selalu dan sehat, Pak Adam. Terima kasih Kel. Iya, terima kasih banyak juga yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Nantikan episode-episode luar dalam lainnya. Bye-bye, see you!